Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Di malam yang penuh ketegangan dan sorotan lampu kota Istanbul, kita saksikan satu pertunjukan politik yang tak pernah berhenti mengejutkan. Protes besar-besaran mengguncang Turki, mengancam cengkeraman kekuasaan Presiden Erdogan yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Bayangkan, hanya dalam beberapa hari terakhir, ribuan warga turun ke jalan, menolak penindasan dan kebijakan yang semakin memperburuk kondisi negara. Pada video kali ini, kita kupas tuntas alasan, fakta, dan dampak dari protes ini secara mendalam. Sesuatu yang harus kamu tahu jika ingin memahami keretakan dalam kepemimpinan Erdogan. Kisah bermula dari penahanan wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Sosok yang semula dianggap sebagai calon penantang kuat di tahun 2028, kini terjebak dalam jerat tuduhan korupsi. Banyak yang menyatakan, penahanan ini hanyalah bagian dari strategi politik Erdogan untuk mengeliminasi lawan yang mulai mengusik. Bukankah menarik bagaimana seorang pemimpin yang sudah berkuasa lebih dari 20 tahun, pertama sebagai Perdana Menteri, kemudian sebagai Presiden, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda rapuh? Data menunjukkan bahwa sejak penahanan Imamo, gelombang protes semakin menggila. Warga yang haus keadilan dan perubahan tidak mau lagi diam. Mereka ingin suara rakyat didengar, ingin sistem yang adil, dan menolak segala bentuk penindasan. Namun, mengapa situasi ini bisa terjadi? Di balik protes tersebut terdapat akar masalah yang jauh lebih dalam. Turki yang dulu dikenal sebagai model demokrasi progresif dan sekuler kini semakin disulut oleh kebijakan otoriter. Erdogan dengan ambisinya menguasai dunia muslim seolah melupakan fondasi demokrasi dan keadilan yang telah membentuk negara ini. Perubahan drastis mulai terlihat pada berbagai sektor, proses demokrasi yang kian terkikis, peradilan yang tidak independen, dan sekularisme yang semakin tergerus oleh paksaan aturan Islam konservatif. Pemerintahan Erdogan memang pernah membawa Turki pada puncak kemajuan. Namun dalam dekade terakhir, segala sesuatunya berubah drastis. Ekonomi Turki yang dulu melaju stabil kini terpuruk. Mata uang lira yang semula bernilai 2,6 per dolar pada Maret 2015, kini merosot hingga mencapai angka yang mengejutkan. 38 lira per dolar. Inflasi melonjak mencapai 42% pada bulan lalu, membuat daya beli masyarakat semakin terkikis. Erdogan yang kerap membanggakan kebijakan ekonomi berbasis nilai Islam, seperti menolak pembebanan bunga, ternyata malah memperburuk keadaan. Dengan kebijakan suku bunga yang terus dijaga rendah, meski inflasi melewati angka 50%, rakyat harus menanggung penderitaan ekonomi yang nyata. Dalam situasi seperti ini, tak heran jika protes semakin menggila, karena harapan dan kepercayaan rakyat kian pudar. Sementara itu, penahanan Imamo hanyalah puncak dari gunung es. Protes yang dimulai sebagai reaksi terhadap tindakan represif ini segera meluas ke seluruh aspek kehidupan di Turki. Isu pengangguran yang merajalela, inflasi yang terus menggerogoti ekonomi, dan semakin menyusutnya ruang kebebasan sipil, semuanya menjadi bahan bakar kemarahan rakyat. Di sudut lain, pemerintah menuduh partai oposisi menyebarkan kekerasan, menyebut mereka primitif dan lemah. Pernyataan ini jelas tak mampu melegitimasi penindasan yang dilakukan secara sistematis, di mana bahkan wartawan yang hanya ingin melaporkan fakta mendapat perlakuan keras. Hingga saat ini, sekitar 1.200 orang telah ditahan, mencakup tokoh masyarakat, aktivis, hingga jurnalis. Bukankah ini sebuah ironi besar bagi negara yang dulu diacungi jempol sebagai model demokrasi progresif? Kita juga harus melihat bagaimana geopolitik ikut mempengaruhi situasi internal Turki. Erdogan, yang kini lebih sibuk menata agenda luar negeri, terus menggemparkan dunia dengan retorikanya mengenai musim semi Arab dan isu-isu seperti Kashmir. Dalam setiap pertemuan PBB, ia dengan penuh percaya diri menyuarakan keprihatinannya terhadap penindasan di Kashmir, meskipun realita di negaranya sendiri menunjukkan tanda-tanda kemerosotan.
Sikapnya yang seolah-olah lebih peduli kepada urusan luar negeri daripada memperbaiki kondisi dalam negeri telah menuai kritik tajam dari banyak pihak. Profesor dan pengamat politik internasional pun mulai mempertanyakan, apakah ini nyata kebijakan luar negeri yang cerdik atau hanya tipuan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan di dalam negeri? Ironisnya, dukungan dari kalangan internasional terhadap Erdogan pun tetap mengalir. Sekutu-sekutu seperti Donald Trump dan bahkan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Elon Musk pernah memberikan dukungan yang tidak jarang menimbulkan kontroversi. Banyak pihak berpendapat bahwa dukungan tersebut lebih kepada kepentingan bisnis dan geopolitik daripada komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Sementara rakyat Turki menderita, sang presiden tampak lebih sibuk membangun citra sebagai pemimpin yang memiliki visi global. Namun, benarkah visi tersebut bisa bertahan ketika realita menunjukkan bahwa partai oposisi di Turki terlalu kecil, terlalu primitif, dan jauh dari visi masa depan yang dibutuhkan? Dalam 5 hari terakhir, apa yang kita saksikan adalah gambaran nyata tentang bagaimana sebuah negara yang pernah menjadi simbol harapan demokrasi, kini terperosok dalam kekacauan. Polisi menggunakan semprotan merica untuk mengusir para pengunjuk rasa damai, sementara aparat keamanan dengan kekuatan penuh berusaha membungkam suara-suara yang menuntut keadilan. Hal ini tidak hanya menunjukkan kegagalan pemerintahan dalam menjaga keamanan, tetapi juga mengungkapkan bahwa rakyat Turki tidak akan lagi menerima status quo yang menindas. Dalam hal ini, pertanyaan yang terus bergema adalah, siapa yang sebenarnya berkuasa di Turki sekarang? Di satu sisi, ada Erdogan yang telah lama menguasai segala aspek kehidupan politik dan ekonomi negara. Di sisi lain, ada rakyat yang mulai sadar akan hak-hak mereka dan berani menantang segala bentuk penindasan. Garis pertempuran telah ditarik jelas antara kekuatan lama yang ingin mempertahankan status quo dan kekuatan baru yang menuntut perubahan radikal. Apakah ini pertarungan antara ambisi otoriter dan semangat demokrasi? Ataukah hanya pertarungan kekuasaan yang semakin memanas di tengah-tengah kekacauan global? Tidak hanya soal politik domestik, dinamika ini juga mengungkapkan betapa rapuhnya tatanan geopolitik saat ini. Erdogan sebagai kunci antara Barat dan Timur, antara Ukraina dan Rusia, dan antara rezim di Suriah, kini harus menghadapi tantangan internal yang mengancam seluruh fondasi kekuasaannya. Uni Eropa pun, meskipun sempat mengeluarkan pernyataan tentang nilai-nilai demokratis, tampak lemah dalam memberikan tekanan yang signifikan. Bahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pun menganggap masalah ini sebagai urusan internal Turki. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah negara-negara besar memang rela membiarkan sebuah kekuasaan otoriter terus berkuasa demi kepentingan strategis mereka? Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwa kekuasaan yang tampak stabil sekalipun bisa runtuh dalam sekejap bila akar keadilan dan demokrasi telah diabaikan. Erdogan, yang pernah dianggap sebagai simbol kemajuan dan kebangkitan dunia Muslim, kini terjebak dalam dilema antara ambisi kekuasaan dan realita penderitaan rakyat. Kegagalan dalam mengelola ekonomi, penindasan terhadap oposisi, dan fokus yang berlebihan pada agenda luar negeri telah membuka celah bagi rakyat untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka secara langsung. Jadi, gimana menurut kalian? Akankah Erdogan mampu bertahan, atau justru inilah titik balik yang akan mengubah segalanya? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.